kenapa kita harus berorganisasi. Jadi menurut pendiri Facebook, si Tuan Mark itu, kalau Anda ingin selamat di zaman ini, di era ini, itu Anda harus berkawan, sebanyak-banyaknya kawan. Itu artinya kita harus terlibat dalam sebuah perkumpulan atau perkawanan atau organisasi. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, saling membesarkan, saling menyemangati. Itulah yang disebut jejaring. Maka orang-orang yang sukses atau pribadi-pribadi yang sukses sekarang, biasanya itu orang yang memiliki jaringan yang luas. Semuanya. Sekarang kita memasuki sebuah era yang sangat lain dengan era bapak-bapak kita, bahkan era kita ini sebetulnya sudah ketinggalan. Ini eranya anak-anak di bawah usia 30 tahun. Era-era di mana anak umur 23, 24 itu uangnya sudah miliaran rupiah. Korporasi media, ya, ada mulai Tribun, ada Pikiran Rakyat dan lain sebagainya, itu merangsang kawan-kawan wartawan di seluruh Indonesia untuk bisa mandiri. Nah, saya kira kita sepakat Iwo ini bisa berdaya ketika kita berangkulan tangan, ya, saling mendorong, saling menyemangati. Insya Allah kita akan dapat jalannya, jalan bagaimana kita bersekutu untuk membuat sebuah raksasa media, ya, Iwo, untuk bisa menghidupi diri kita sendiri dan tidak tergantung pada bantuan-bantuan yang tidak seberapa itu. Ya kan? Bantuan itu kan tidak seberapa kan dibandingkan yang punyanya para pesore itu, waduh, kayak sekuku gitu kan. Nah, makanya marilah kita bermimpi setinggi-tingginya, karena mimpi itu adalah perlu supaya apa? Supaya kita menjadi besar. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjangkau mimpi itu, kita akan berada di tengah lah, lumayan. Tapi kita harus mimpi setinggi langit seperti yang dicanangkan oleh Bung Karno dan orang-orang besar lainnya. Kawan-kawanku semuanya, menjadi wartawan itu bagi saya adalah panggilan, adalah takdir, adalah jalan hidup. Makanya wartawan itu sejak dia dipilih oleh dirinya untuk menjadi wartawan, dia akan dipikul di pundaknya hingga akhir hayatnya. Tidak ada mantan wartawan. Karena wartawan itu dibekali naluri ingin tahu, naluri independensi, naluri kemerdekaan berpikir. Jadi siapapun yang menjajah pikiran kita, itu harus kita lawan. Dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Amin. 21, Ketua Umum Dwight George Nayuan SH, Sekretaris Jenderal Sotopan SH CM. Lampiran susunan pengurus: Pembina Zulkifli Taher SE, Pengawas Irfan Darmawan MM SH, pengurusnya KSD, Ketua Muhammad Abdul SH MH. Di ruangan ini itu hanya karena kebaikan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama yang tentu kami banggakan, kami hormati, dan kami cintai Bapak Amson Padolo yang mewakili PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga yang kami banggakan, kami hormati, dan kami cintai Ibu Rismayani Majid yang mewakili Wali Kota Makassar, asisten 2. Dan kemudian yang kami banggakan, kami hormati, dan kami cintai Kapendam 14 Hasanuddin, warga negara Indonesia
yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum IWO berjanji satu, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Bantuan Hukum IWO. Dua, mematuhi kode etik wartawan online dan kode etik advokat. Tiga, tunduk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Empat, menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan cara dan pendampingan hukum yang benar. Ini Ponto, Goa, Takala, Rawajo, dan Luhuraya, meskipun seragamnya tidak seragam, tidak rapi, mungkin karena kita sudah masih dalam masa pandemi dan kita berdoa semoga pandemi di Indonesia ini segera berakhir. Yang ada yang saya lagi ya, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima Pak Rahman sudah hadir, sehingga kue APBD itu mau dibagi-bagi diambil semua sama yang korporat besar dan menjadi konstituen Dewan Pers. Sebenarnya melalui Pak Ketum, nanti Pak Ketum sampaikan dalam sambutan beliau bahwa kami IWO Pusat sudah melakukan pertemuan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, itu yang sebenarnya layak mengeluarkan sertifikasi UKW. Jadi teman-teman semua jangan pernah berkecil hati, apalagi dianggap media yang tidak sehat, wartawan abal-abal. Sebenarnya begini, wartawan abal-abal atau media tidak sehat itu kembali kepada diri kita semua. Jangan selalu bergantung dengan APBD, APBN. Karena kenapa? Intervensi dan tekanan dari Dewan Pers sehingga membuat kita menjadi ketakutan sendiri. Padahal sebenarnya kalau sudah media saudara-saudara semua sudah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, itu sudah cukup. Kan saat berdiri sebuah perusahaan pers itu PT, Yayasan dan Koperasi. Tentu kalau untuk media cyber sudah di websitenya itu ada pedoman media cyber, kode etik jurnalistik. Apalagi kami di IWO sudah punya kode etik wartawan online yang saya rumuskan tahun 2017 lalu di Jakarta, hasil Mubes itu kita ikuti. Makanya kenapa paradigma masyarakat sekarang selalu ada abal-abal, ada sehat. Kenapa? Membuat berita saudara-saudara semua harus berimbang. Karena kenapa? Tadi saudara-saudara semua sudah dengar Mars Ikatan Wartawan Online, kebohongan adalah musuh kita. Makanya tolong bikin berita ini. Kebanyakan saya lihat di grup-grup WhatsApp IWO selalu rilis, tidak pernah menghasilkan karya yang betul-betul karya jurnalistik yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi pers tidak usah takut untuk dapat kue APBD karena tidak terdaftar di konstituen Dewan Pers. Nanti Pak Ketum yang menjelaskan bahwa kondisi IWO di mana di Dewan Pers. Pesan saya juga kepada teman-teman pengurus lembaga bantuan hukum yang sudah dilantik, ini banyak terjadi kasus kekerasan wartawan yang tidak pernah selesai. Banyak teman-teman kita di daerah, bahkan di seluruh Indonesia, wartawan-wartawan yang dipenjarakan karena karya jurnalistiknya dianggap mencemarkan salah satu pejabat atau sebagaimananya, sehingga dilaporkan. Tentu ini
saya berharap kepada teman-teman LBH IWO Sulsel untuk mempelajari undang-undang pers, undang-undang IT yang punya sinkronisasi dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik kawan-kawan di daerah. Ikrar Ikatan Wartawan Online. Ikrar Ikatan Wartawan Online. Kami warga negara Indonesia. Kami warga negara Indonesia. Yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Wartawan Online. Ikatan Wartawan Online berjanji satu, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Wartawan Online. Dua, mematuhi kode etik wartawan online. Tiga, tunduk pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Empat, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang benar, mewartakan fakta yang sesungguhnya. Terima kasih.